Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan interaksi dampak positif dan negatif di negara Turki, etnik dan sumber daya manusia. Saya Maulida Rahmawati sebagai moderator. Saya Kamila sebagai pemateri 1. Saya Fadisa Sabila sebagai pemateri kedua. Saya Safaulia sebagai Natulem. Untuk pemateri pertama, saya persilahkan untuk membaca materi. Dampak positif. Tidak ada statistik resmi keyakinan agama seorang dan juga tidak dinyatakan dalam sensus. Menurut pemerintah, 99,8% penduduk Turki beragama Islam. Kebanyakan Sunni, sekitar 10-15 juta adalah Alevi. Sisanya 0,2% lainnya, kebanyakan orang Kristen dan Yahudi. Namun hal ini didasarkan pada informasi agama yang tertulis di setiap kartu identitas warga negara, yang secara otomatis diteruskan dari orang tua kepada setiap bayi yang baru lahir, dan tidak harus mewakili pilihan individu. Selanjutnya, siapapun yang tidak terdaftar secara resmi sebagai orang Kristen ataupun Yahudi pada saat berdirinya republik ini secara otomatis dicatat sebagai Muslim, dan label ini telah diturunkan kepada generasi baru. Karena itu, jumlah resmi umat Islam juga termasuk orang tanpa agama. Pindah agama dari Islam ke agama yang berbeda dari Islam, dan siapa saja yang memiliki agama berbeda dari orang tua mereka tetapi belum mengajukan perubahan atas catatan masing-masing, perlu juga dicatat bahwa negara mengizinkan catatan individu diubah dan dapat menghapus informasi agama mereka dari kartu identitas. Tetapi perubahan tersebut tidak mempengaruhi catatan resmi. Dampak negatif. Saat ini, Turki sedang menghadapi ancaman krisis mata uang yang mengakibatkan depresiasi lira. Pada 13 Agustus 2018, nilai tukar lira Turki terhadap dolar Amerika Serikat (AS) dilaporkan jatuh bebas di level 6,88. Krisis tersebut dipicu oleh ketergantungan Turki pada utang luar negeri, tuntunan kebijakan suku bunga rendah oleh Presiden, keputusan AS untuk menaikkan tarif impor terhadap produk baja dan aluminium dari Turki sebesar 100%, serta sengketa diplomatik antara Turki dengan AS karena penolakan Turki untuk membebaskan Andre Gülşen, pendeta berkebangsaan AS yang ditahan aparat Turki akibat tudingan terlibat upaya kudeta Turki tahun 2016 hingga batas waktu yang ditetapkan oleh AS. Penetapan tarif impor dipastikan akan berdampak pada ekonomi Turki yang telah dihantui defisit transaksi. Kenaikan masih menjadi kiat terpuruk. Investor pun akan segera beramai-ramai menarik dananya dari Turki, yang akan mengakibatkan nilai tukar lira terjun bebas. Etnik. Sebagian besar orang Turki memiliki asal-usul dari Asia Tengah, yaitu pegunungan Altai. Bahasa Turki telah menyebar luas lewat migrasi dan invasi. Saat ini, bangsa Turki tersebar di Asia Tengah, semenanjung Anatolia, wilayah Balkan, Padang Simarjong, Eropa Timur. Arti arifah dari kata Turki adalah pelindung kepala, namun dapat berubah dari kata Tur yang merupakan cucu Nabi Nuh. Istilah Tur merujuk pada suku atau masyarakat Tur yang lebih spesifik, yaitu bangsa Turki yang mendiami negara Turki, yang merupakan anggota bangsa Tur dengan populasi terbesar dan terbesar ke wilayah lainnya membentuk kelompok-kelompok baru. SDM. Pada tahun 1514, Sultan Selim berhasil memperluas wilayah perbatasan selatan dan timur dengan mengalahkan Shah Ismail dari dinasti Safawiyah dalam pertempuran Chaldiran. Pada tahun 1517, Selim memperluas pemerintahan Kesultanan Utsmaniyah ke Aljazair dan Mesir, dan menciptakan angkatan laut di Laut Merah. Selanjutnya, persaingan dimulai antara pihak Kesultanan Utsmaniyah dan Kerajaan Portugal untuk menjadi kekuatan laut yang dominan di Samudra Hindia. Apakah ada pertanyaan dari kelompok lain? Ya, ada. Apa dampak positif di negara
Turki. Pertanyaan kami terima. Dampak positif di negara Turki adalah tidak ada statistik resmi keyakinan agama seorang dan juga tidak dinyatakan dalam sensus. Menurut pemerintah, 99,8% penduduk Turki beragama Islam. Kebanyakan Sunni, sekitar 10-15 juta adalah Alevi. Sisanya 0,2 lainnya kebanyakan orang Kristen dan Yahudi. Namun hal ini didasarkan pada informasi agama yang tertulis di setiap kartu identitas warga negara yang secara otomatis diteruskan dari orang tua kepada setiap bayi yang baru lahir dan tidak harus memiliki pilihan individu. Apakah pertanyaan dari kami diterima? Ya, diterima. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Summa salam.